Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua ya teman-teman. Yang kali ini berjudul Sumpah Pocong. Hasil karya dari Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Cerita ini dibagikan oleh narasumberku yang bernama Dea dari Jawa Barat. Pertama, aku mau mengucapkan terima kasih karena Dea sudah mengirimkan ceritanya. Semoga dari cerita ini ada pelajaran positif yang bisa kita jadikan pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Tahun 2019, Mama Dea terlibat sebuah hutang piutang dengan sebuah lembaga. Begitu terpaksa terlibat hutang lantaran ada biaya sekolah Dea yang harus lunas, supaya Dea ini bisa ikut ujian kala itu. Sedangkan kakaknya Dea merantau ke ibu kota bekerja sekaligus kuliah. Di Jawa Barat, Dea hanya tinggal berdua bersama mamanya. Sedikit informasi seputar background Dea dan juga keluarganya. Dea adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya Dea laki-laki dan sedang mengadu nasib di ibu kota. Bapak Dea sudah meninggal dunia karena sakit. Karena sang bapak sudah tiada, semua tanggung jawab secara spontan teralihkan kepada mamanya Dea. Berbekal toko kelontong peninggalan almarhum bapaknya, mamanya Dea ini menghidupi kedua anaknya yaitu Dea dan juga kakaknya, menyekolahkan keduanya dan membesarkan mereka sebagai orang tua tunggal. Itu tadi ya teman-teman, info sedikit seputar Dea dan juga keluarganya. Sekarang kita kembali ke ceritanya. Kala itu, Mama Dea terpaksa mengajukan pinjaman karena uang simpanan mereka juga sudah habis. Pihak sekolah Dea tahu-tahu memberikan sebuah informasi mendadak tentang pelunasan tunggakan. Berdasarkan informasi dari tetangganya, Mama Dea mulai join tuh ke sebuah lembaga, yang mana dengan berat hati ketika terpaksa menyamarkan guna privasi banyak pihak yang terlibat, di mana lembaga ini meraup keuntungan yang sangat besar sekali dari pembayaran nasabahnya. Selain peraturan yang sangat ketat, cicilannya juga harus dibayar tiap minggu dan biaya angsurannya disesuaikan dengan nominal yang kita pinjam. Semisal kita itu pinjam 2 juta, nanti akan kembali 2,5 juta. Tapi saat penerimaan, kita itu nggak full terima 2 juta, melainkan 1,9 juta. Sebab katanya yang 100 itu ditahan sama mereka sampai kita lunas di minggu ke-50, dan uang yang 100 itu baru bisa diambil di minggu ke-52. Mohon maaf ya bun, agak gemes aja aku mendengarnya. Begitulah kata si penulis dan kita balik ke ceritanya. Ini angsuran kita aja cuma 50 minggu, tapi giliran kita udah lunas masih harus disuruh nunggu 2 minggu lagi. Per minggunya kalau kita pinjam 2 juta, biayanya angsurannya itu 50.000 sampai 50 minggu. Itu belum termasuk uang tanggung renteng. Ya karena setiap nasabah yang join diwajibkan masuk ke dalam sebuah kelompok. Per kelompok biasanya terdiri dari 10 orang. Nanti apabila di antara kelompok itu ada yang kabur dan masih meninggalkan hutang, maka hutang orang itu harus ditanggung renteng sama semua anggota yang ada di dalam satu kelompok. Per kelompok pasti diketuai oleh seseorang yang udah lama join di lembaga tersebut. Sekian penjelasan seputar lembaga ini ya teman-teman. Mari kita lanjut ke ceritanya. Pada waktu itu semua berjalan sangat lancar dan tidak ada masalah apa-apa, hingga masuk di tahun 2020 di mana Indonesia dihadang sebuah virus yang membuat perekonomian masyarakat jadi anjlok dan menurun. Hampir seluruh sekolah diadakan untuk daring, mulai diberlakukan jam malam dan juga lockdown di sebagian wilayah. Banyak PHK massal di Indonesia. Hal itu juga berdampak di penjualan toko kelontong yang dikelola oleh mamanya Dea, di mana toko yang awalnya ramai, kini mulai perlahan-lahan sangat sepi. Membuat Mama Dea sedikit kesulitan karena ekonomi. Dea yang kala itu jatuhnya
sudah daring, memutuskan untuk kerja saja. Untungnya di salah satu rumah makan yang dekat dengan rumahnya mencari pegawai. Tidak pakai pikir lama, dia ambil pekerjaan tersebut untuk bantu-bantu mamanya. Dia ini bekerja di rumah makan itu start jam 4 sore dan kemudian pulang jam 9 malam. Pagi sampai siang dia sekolah online dan sore sampai malam dia bekerja. Memang ya sangat melelahkan tentunya. Tapi dia percaya kalau ini jalan satu-satunya yang bisa membantu mamanya. Mulailah dia kemudian bekerja di tempat ini. Dia kemudian digaji mingguan ternyata. Setidaknya dengan uang gajinya yang per minggu itu, dia bisa membantu mamanya membayar angsuran pinjamannya. Apalagi waktu itu ada yang kabur dan terpaksa harus tanggung renteng, yang mana per orang dikenakan 10.000, jadi kalau sama pinjamannya jadi 50.000 atau 60.000. Inilah resikonya kalau join. Sampai suatu hari dia menerima bonus lumayan besar dari bosnya. Bisa jadi bosnya itu suka dengan hasil kerjanya dia. Dia pulang dan juga langsung memberi tahukan kepada mamanya. Di depan mamanya dia langsung memisah uang-uang tersebut untuk kebutuhan mereka bertahan di tengah-tengah pandemi waktu itu. Sebagian uang sebagai simpanan untuk biaya makan sehari-hari, dan masih tersisa beberapa. Dia memutuskan untuk meminta mamanya membayar angsuran langsung 2 bulan saja. 2 bulan itu semua terhitung ada 8 minggu dan per minggu 60.000, jadi totalnya 480.000. Dia meminta untuk dibayarkan saja 2 bulan. Sisanya 120.000 untuk pegangan dia selama 1 minggu. Mamanya dia bersyukur, setidaknya ya ada jeda untuk putar otak melunasi hutang tersebut yang tinggal sedikit lagi. Karena hari itu mamanya dia sibuk sekali, jadi dia diminta untuk membayarkan saja uang tersebut ke rumah Tante Yuri selaku ketuanya, ketua di kelompoknya mamanya dia. Ya kemudian jalanlah dia ke rumah Tante Yuri. Tiba di rumah Tante Yuri, dia langsung membayar dan juga menjelaskan secara jelas. Yang menerima juga Tante Yuri itu sendiri. Selepas itu dia kemudian balik pulang. Kesalahannya adalah dia tidak meminta bukti kwitansi pembayaran. Sedangkan Tante Yuri juga tidak segera mencatat pesanannya si Dea. Alhasil muncul kesalahpahaman di antara keduanya. Soalnya minggu besoknya, tahu-tahu anak Tante Yuri ini datang menagih. Ya kaget dong Dea dan juga mamanya. Akhirnya mamanya Dea meminta supaya anak itu balik pulang dan memberitahu Tante Yuri. Sepertinya Tante Yuri lupa atau bagaimana. Bukannya mendapat hal yang positif, Tante Yuri tidak lama kemudian datang menghampiri sambil emosi. Masih setengah jalan dari rumah Dea, Tante Yuri sudah teriak-teriak seakan-akan menyudutkan mamanya Dea. Mendengar hal itu, mamanya Dea ya tidak terima tentunya. Secara spontan mamanya Dea terpancing emosi dan keduanya mulai cekcok. Karena suasana makin riuh, Pak RT dan Pak RW datang untuk menengahinya. Akan tetapi malah makin heboh. Puncaknya Pak Lurah datang dan di situ Pak RW langsung meminta salah satu harus mengambil keputusan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Tante Yuri tahu-tahu minta untuk diadakan sumpah pocong guna mencari tahu siapa yang benar. Warga heboh mendengar itu. Masalahnya dulu pernah ada ritual sumpah pocong yang terbukti bersalah akhirnya meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Lalu arwahnya gentayangan dan membuat warga sekitar menjadi sangat resah. Semenjak kejadian waktu itu, tidak ada warga yang berani melakukan sumpah pocong. Ini Tante Yuri malah sok-sokan ngide untuk diadakan sumpah pocong tanpa introspeksi terlebih dahulu dengan dirinya sendiri. Bisa jadi kan dia yang lupa atau bagaimana? Karena merasa ditantang, mamanya dia ini tidak keberatan dan menantang balik Tante Yuri. Tante Yuri yang merasa terdesak dan juga kekeh meminta acara sumpah ini tetap harus dilaksanakan ataupun diadakan. Pak Lurah langsung kemudian memutuskan agar semua orang ke rumah masing-masing dan beliau mendatangi rumah seseorang. Orang ini yang nantinya jadi perantara keduanya melakukan sumpah pocong tersebut, dan sebut saja namanya Pak Budi.
Pak Budi ini awalnya menolak karena hal itu terlalu beresiko. Cuma Tante Yuri tetap kekeh. Jadi ya sudahlah, Pak Budi akhirnya setuju saja. Asal setelah itu tidak ada lagi. Singkat ceritanya, tibalah di hari H, keduanya datang di musola dekat rumah selepas sholat Isya. Ternyata ada banyak sekali orang yang antusias untuk datang melihat itu, tapi tetap diterapkan untuk jaga jarak. Mulai itu terlihat mamanya Dea dan juga Tante Yuri dipakaikan kain kafan lalu dipocong. Selepas itu keduanya mengucap sumpah di atas Al-Quran secara bergantian. Selesai acara itu tidak ada apa-apa yang terjadi. Semua orang pulang ke rumah masing-masing dan alhamdulillahnya tidak ada perubahan dari mamanya Dea. Mama Dea nampak biasa-biasa saja dan bahkan masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Beda halnya sama Tante Yuri. Sekitar beberapa hari setelahnya, Tante Yuri mengeluh sakit di belakang kepalanya. Leher belakangnya seperti ada yang mencengkeram dengan sangat kencang, padahal tidak ada siapa-siapa. Gara-gara itu, rumor negatif seputar Tante Yuri mulai beredar dengan luas. Semua orang percaya kalau yang salah adalah Tante Yuri, bukan mamanya Dea. Orang-orang yang awalnya membenci mamanya Dea, tahu-tahu kini ada di kubu Mama Dea. Mereka semua percaya kalau mamanya Dea memang tidak salah. Mamanya Dea juga tidak mau memperpanjang masalah ini. Meski beliau sudah lunas 2 bulan, tapi uangnya tidak dicatat sama Tante Yuri, dan yang dicatat cuma 1 minggu doang. Makanya minggu besoknya dia nagih. Terus yang 7 minggu kemana? Ya entahlah. Dea dan juga mamanya tidak mau ambil pusing. Mamanya tetap membayar uang tersebut walau ada rasa kecewa sebenarnya. Di lain sisi, mamanya Dea ini juga kasihan sama Tante Yuri. Pernah mamanya Dea ini datang menjenguk, mamanya Dea malah diusir sama Tante Yuri. Ya, mamanya Dea tidak dendam, ya karena beliau mencoba memahami posisi Tante Yuri. Terlepas Tante Yuri benar atau salah, yang namanya sesama tetangga kan harus rukun satu sama lain. Puncaknya seminggu setelah acara semua pocong itu digelar, Tante Yuri ditemukan suaminya sudah meninggal dunia di atas kasurnya. Dengan posisi matanya melotot, lidahnya menjulur keluar dan tubuhnya kaku dengan posisi yang sangat aneh. Warga makin heboh dengan berita meninggalnya Tante Yuri itu. Tapi yang lebih menghebohkannya lagi adalah setelah prosesi pemakaman Tante Yuri. Sebab arwah Tante Yuri dikabarkan bergentayangan mendatangi satu persatu rumah warga untuk meminta maaf agar arwahnya bisa tenang. Arwahnya berbentuk pocong, kedua matanya mengeluarkan air mata darah dan sambil menangis. Warga mulai resah dan juga bingung. Hal yang dulu pernah terjadi kini terulang kembali. Ada 3 teror yang menurut kita paling wow sih dari semua teror yang dibagikan oleh Dea. Teror yang pertama dialami oleh tetangga Dea yang bernama Mbak Ana. Mbak Ana kala itu di rumah hanya bertiga dengan kedua anaknya. Suaminya seorang pelayar dan belum pulang kala itu. Pada saat kejadian, Mbak Ana ada di ruang tamu menonton televisi bersama anak-anaknya. Dia juga memvideo anak-anaknya yang asik bermain dan mau dikirim kepada suaminya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu TV Mbak Ana menjadi hitam dan gresek-gresek kayak mau rusak itu. Mbak Ana kaget dan dia diamati layar TV-nya itu kemudian, di mana layar TV itu menyorot jendela yang ada di belakangnya. Gorden jendelanya yang tebal memang belum ditutup karena masih sore juga. Jendela itu hanya ditutup sama gorden putih tipis dan terawang saja. Ketika Mbak Ana amati, kok Mbak Ana seperti melihat ada sesosok pocongan berdiri di balik jendela, seolah sedang mengamati ke arah dirinya. Sewaktu Mbak Ana amati sosok itu, kok wajahnya mirip sama Tante Yuri. Mbak Ana kagetnya ya tidak hanya sampai di situ saja. Sosok pocong yang dipercaya Tante Yuri itu menangis sambil meminta maaf kepada Mbak Ana. Mbak Ana takut dan langsung membawa kedua anaknya masuk ke dalam kamar. Suasana berubah menjadi hening. Di tengah keheningan itu, Mbak Ana mendengar ada suara gedoran pintu yang kencang banget. Anak dari Mbak Ana yang besar ini ngomong, "Bunda, itu ada yang gedor-gedor pintu." Mbak Ana langsung memberi isyarat untuk diam dan Mbak Ana juga mendengar sosok itu sambil terus meminta maaf.
Gara-gara itu Mbak Ana dan juga kedua anak-anaknya tidak berani keluar kamar sampai pagi hari. Keesokan paginya saat Mbak Ana keluar, tetangga sebelahnya bercerita kalau dia juga mendengar suara gedoran kemarin sore. Artinya, Mbak Ana tidak halu. Karena itu, Mbak Ana langsung memboyong kedua anaknya balik ke rumah orang tuanya. Teror yang kedua, teror ini dialami oleh tetangganya Dea yang bernama Pak Husen. Kalau itu Pak Husen sedang mencari anaknya yang tidak kunjung pulang padahal sudah suruh. Beliau ini berniat mencari di lapangan, yaitu di lapangan kampung lebih tepatnya, tempat anaknya biasa main bola dan juga layang-layang. Pergilah beliau ke lapangan. Tiba di sana ternyata sepi, tidak ada siapapun. Pak Husen khawatir. Beliau putar badan dan juga hendak pergi. Baru mau melangkah, beliau mendengar ada sebuah suara yang memanggil nama beliau. Kok suaranya tidak asing dan mirip sama suara Tante Yuri. Sosok itu terdengar menangis sambil meminta maaf. Pas Pak Husen toleh, ternyata yang di belakangnya adalah pocong. Wujudnya sama seperti yang dilihat sama Mbak Ana. Seketika Pak Husen mencoba lari dan juga menghindar, tapi sosok pocong itu mengikuti dengan cara terbang di belakang Pak Husen. Langkah Pak Husen terhenti manakala di stop sama Pak Budi. Pak Budi bertanya dan Pak Husen menjelaskan. Mendengar penjelasan Pak Husen, Pak Budi menoleh ke belakang Pak Husen dan benar ada pocong yang mirip sama mukanya Tante Yuri. Dengan berani Pak Budi berkata begini, "Pergi, ini bukan alammu." Cuma sosok itu tidak kunjung pergi. Terakhir Pak Budi melempar tasbih dan akhirnya sosok itu pergi juga. Pak Budi mencoba berkeluh kesah terkait sepinya musola yang ada di kampung ini. Masa selama ini yang sholat cuma Pak Budi sendiri, dan memang kalau itu pandemi, tapi di kampung dia masih ada yang sholat berjamaah, tentunya sesuai prokes pada kala itu. Untuk kala itu musola sepi sudah hampir 2,5 minggu. Ya, sesepi-sepinya musola. Setidaknya kan kadang masih ada 2-3 orang yang datang. Nah, kali ini belas tidak ada dan cuma Pak Budi saja. Dikala warga mengeluhkan didatangi arwah pocong, Pak Budi sama sekali tidak pernah didatangi. Orang yang rumahnya di depan musola juga sudah tidak tampak sholat berjamaah. Bisa jadi orang-orang juga khawatir mengenai virus COVID yang kala itu masih hype banget. Pak Husen sendiri tidak paham dan karena sudah mau maghrib juga, Pak Budi berniat mengantarkan Pak Husen sampai ke rumahnya. Tidak tahunya anak Pak Husen sudah ada di dalam rumah. Kemudian teror yang ketiga. Kali ini dialami sendiri sama mamanya Dea. Ceritanya mamanya Dea kala itu sedang menunggu pick up barang yang mau datang antar pesanan stok warungnya Dea. Tunggu demi tunggu tidak datang-datang. Bahkan sudah jam 5 sore. Ya mungkin lebih juga. Dan biasanya sebelum jam 5 sore itu mamanya Dea sudah tutup warung. Berhubung ini masih ada urusan, jadi tutupnya sedikit agak telat. Warung ini bersebelahan sama rumah Dea dan bahkan masih satu bangunan. Pada waktu itu mamanya Dea ya tidak mikir aneh-aneh dan biasa saja. Tahu-tahu mamanya Dea ini mendengar ada suara tangisan yang mirip sekali sama suaranya Tante Yuri. Mamanya Dea berniat menutup saja warungnya. Ya karena suasana sudah mulai aneh. Sedikit informasi, tutupan warungnya Dea ini bukan rolling door ya teman-teman, melainkan papan kayu yang berjejer itu loh. Paham kan kalian? Lah saat mamanya Dea mau nutup papan kayu yang terakhir, kok suara tangisan itu makin kenceng. Mamanya Dea kemudian tremor karena saking takutnya dan cuma bisa diam sambil memandang ke depan. Sedangkan kedua tangannya memegang papan kayu tersebut. Tidak lama kemudian muncullah sesosok pocong. Pocong ini wujudnya sama seperti yang dilihat sama Mbak Ana dan juga Pak Husen. Benar-benar sosok pocong arwah Tante Yuri. Sosok pocong itu kemudian menangis darah, posisinya berhadapan-hadapan sama mamanya Dea, di mana arwah tersebut kemudian bilang, "Teteh, tolong maafkan saya. Saya cuma ingin tenang teh. Samakan maaf saya sama yang lain teh. Saya minta maaf." Selepas itu arwah Tante Yuri ini
berubah menjadi asap yang tebal sekali dan hilang bersamaan sama azan maghrib yang berkumandang. Mama Dea yang syok lalu membanting papan kayu tersebut dan membuat Dea yang ada di dalam rumah kaget. Dia hampirilah mamanya yang sudah dalam posisi ketakutan. Lalu Dea ini meminta untuk menutup papan yang tinggal satu itu karena tubuh mamanya sangat lemas. Dia coba mengintip suasana di luar, ternyata hawanya aneh. Buru-buru Dea menutup warung dan membawa mamanya masuk ke dalam. Dea tenangkan mamanya pada kali itu. Setelah tenang, mamanya baru cerita tentang apa yang beliau lihat tadi. Keesokan paginya mamanya Dea datang ke rumah Pak RT untuk menceritakan semuanya. Karena jatuhnya mamanya Dea ini seperti diberi sebuah amanah sama sosok arwah tersebut. Pak RT berinisiatif untuk mengadakan pengajian di musola. Semua warga diwajibkan untuk hadir dan saat acara itu berlangsung, semuanya diminta untuk memaafkan kesalahan Tante Yuri semasa hidupnya, dan alhamdulillahnya setelah itu sudah tidak ada lagi teror-teror dari arwah Tante Yuri dan kehidupan warga sudah kembali normal. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Karena ceritanya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya membacakan narasi video kali ini ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membawakannya juga. Dan ya, semoga kalian dapat mendapatkan pembelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan pada cerita kali ini ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh tentunya. Semoga itu semua dapat menjadikan kita sebagai manusia yang jauh lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.